Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dalam program Santapan Rohani pada saat malam hari ini Saudara. Kiranya Tuhan yang memberkati Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada. Doa dan harapan kami Bapak Ibu, sehat-sehat, tidak kurang suatu apapun. Saudara, kita baca kebenaran firman Tuhan tertulis dalam 2 Samuel 9 ayat 8 Saudara. Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, apakah hambamu ini hingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Saudara dikasihi Tuhan, mengenal Mephiboset. Siapa Mephiboset? Bapak Ibu, kita akan lihat menurut petunjuk Alkitab Saudara. Ungkapan yang sangat tidak percaya diri Saudara. Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Ini adalah ungkapan yang sangat tidak percaya diri Saudara. Adalah perkataan Mephiboset yang menyatakan ia tidak perlu dihiraukan. Ia membahasakan dirinya sebagai anjing mati. Mephiboset telah kehilangan harga dirinya. Tidak percaya diri. Tidak percaya diri beda dengan rendah hati Saudara. Rendah hati adalah sikap yang terpuji dan disenangi banyak orang. Menandakan bahwa kita bukan orang yang sombong. Selalu menganggap orang lain lebih hebat dari kita. Tetapi sebaliknya, merasa rendah diri adalah sikap yang tidak menguntungkan, Saudara. Tidak percaya diri. Menganggap kita tidak memiliki kemampuan apa-apa, sehingga mengakibatkan hidup kita tidak beranjak. Tidak ada peningkatan, tetap berada di tempat, atau bahasa gaulnya disebut jalan di tempat Saudara. Memang semakin lama berjalan dalam kehidupan ini, kita semakin sadar bahwa rasa rendah diri atau minder yang berlebihan kerap menggagalkan rencana-rencana besar dalam hidup kita Saudara. Tuhan tidak pernah merancang manusia asal-asalan. Saudara dikasihi Tuhan, betapa seringnya kita mendengar narasi atau ungkapan seperti ini. Saya cuma tamatan sekolah rendah biasa, atau saya cuma orang kecil, mana mungkin bisa sukses, atau saya pernah jadi pecundang, pernah gagal dan sebagainya Saudara. Padahal Tuhan tidak merancang manusia asal-asalan. Haleluya. Tuhan selalu membuat rencana yang indah. Yang indah. Kehidupan setiap orang yang mengasihinya Saudara. Itu yang sering dilupakan orang. Mereka lebih memilih untuk tenggelam ke dalam kekurangan-kekurangan mereka, ketimbang memaksimalkan potensi mereka yang mereka miliki. Lalu apa yang membuat mereka gagal? Apa yang membuat kehidupan mereka gagal? Sebenarnya bukanlah kekurangan yang mereka miliki. Justru rasa rendah diri yang berlebihan itu. Saudara dikasihi Tuhan, kenyataannya ada banyak orang cacat yang tidak sempurna sejak lahir. Kemudian bisa tampil mencengangkan, meraih sukses yang luar biasa. Kita bisa lihat buah karya mereka. Saudara pernah dengar nama Nick Vujicic? Seorang yang lahir tanpa tangan dan tanpa kaki. Saudara bisa meraih sukses luar biasa. Ia menerbitkan buku yang diberi judul No Art, No Less, No Words. Buku yang merupakan potret dirinya Saudara. Secara fisik ia lahir sangat memprihatinkan.
penuh dengan kekurangan, membatasi geraknya untuk meraih sukses, saudara. Sejak lahir ia tidak memiliki tangan dan juga kaki. Tapi ia bersaksi, ia tidak khawatir. Saudara dikasihi Tuhan, apa yang terjadi dalam perjalanan hidupnya? Setelah dewasa naik, membuat orang terkesima. Ia menjadi seorang yang terkenal. Pemikiran-pemikirannya membuka mata banyak orang. Ia diundang ke sana kemari, saudara. Bukan hanya di negaranya saja, tetapi di berbagai tempat di dunia, saudara. Ia menceritakan bahwa keadaan fisiknya tidak pernah bisa menghalangi cita-cita dan impiannya. Jadilah orang yang rendah hati, bukan yang rendah diri. Rendah diri bukannya membantu, saudara, tetapi malah akan merugikan diri kita sendiri. Saudara dikasihi Tuhan. Lalu siapakah Mephiboset? Kita baca 2 Samuel 9 ayat 8. Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, apakah hambamu ini, sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Siapakah Mephiboset? Saudara, Mephiboset adalah anak Jonatan. Jonatan adalah anak dari Saul, saudara, yang pernah menjadi raja Israel. Jadi Mephiboset adalah cucu dari Saul. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang membuat Mephiboset menjadi orang yang rendah diri? Serangkaian peristiwa yang terjadi dalam keluarga besarnya, saudara, membuat Mephiboset menjadi orang yang rendah diri. Ayahnya Jonatan dan kakeknya Saul kalah dalam peperangan. Mati terbunuh dengan sangat mengenaskan. Itu pun belum cukup kemalangan yang menimpanya. Mephiboset mengalami cacat pada kakinya. Hal ini bisa kita baca dalam 2 Samuel 4 ayat 4. Jonatan anak Saul mempunyai seorang anak laki-laki yang cacat kakinya. Ia berumur 5 tahun ketika datang kabar tentang Saul dan Jonatan dari Israel. Inang pengasuhnya mengangkat dia pada waktu itu lalu lari. Tetapi karena terburu-buru larinya, anak itu jatuh menjadi timpang. Ia bernama Mephiboset. Saudara dikasihi Tuhan, jika kita membaca bagian ini, maka berulang-ulang kita melihat sebuah cacat ini ditujukan untuk Mephiboset. Sebutan cacat ini ditujukan untuk Mephiboset. Ia pun kemudian diasingkan di sebuah tempat yang tandus, namanya Lodebar. Saudara, rangkaian peristiwa demi peristiwa yang menimpanya sangat mempengaruhi perkembangan jiwanya. Ia merasa dirinya begitu rendah, tidak ada lagi harganya, saudara. Daud mencari keturunan Saul, saudaraku. Daud adalah pribadi yang berhati mulia. Ia tidak pernah menyimpan dendam terhadap perlakuan Saul yang dulu berusaha membinasakannya. Saudara dikasihi Tuhan, ia berusaha mencari keturunan Saul untuk dipulihkan hak-hak hidupnya. Daud adalah seorang pribadi yang hatinya melimpah dengan kasih yang dari Tuhan. Ketika ia mendapat kabar bahwa cucu Saul yang masih hidup, ia tidak bersikap acuh tak acuh, saudara. Daud berusaha mencari di mana Mephiboset berada. Daud menyuruh orang untuk membawa Mephiboset datang kepadanya. Hati yang luar biasa. Apa yang terjadi pada saat Mephiboset menghadap Daud?
Kedudukan Daud saat itu adalah Raja Israel, saudara. Dengan kedudukan yang sangat tinggi, ia bisa berbuat apa saja terhadap Mephiboset. Tetapi bukan balas dendam yang dilakukannya. Sebaliknya ia ingin sekali memulihkan hak-hak hidupnya, hak-hak kehidupan Mephiboset, cucu seorang raja. Saudara, Daud ingin meningkatkan harkat dan martabat dari Mephiboset, yang saat itu nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Saudara dikasihi Tuhan, air tuba dibalas dengan air susu. Terbalik dengan peribahasa yang sering kita dengar. Kalau yang sering kita dengar, air susu dibalas dengan air tuba. Benar ya Bapak Ibu? Ketika seseorang membalas kebaikan orang lain dengan kejahatan, lalu peribahasa ini, air susu dibalas dengan air tuba. Daud melakukan sebaliknya, saudara. Kejahatan Saul yang ingin melenyapkan, kini dengan kesempatan yang dimilikinya, ia bukan membalasnya dengan kejahatan, tetapi sebaliknya. Daud ingin membalas kejahatan dengan kebaikan. Puji Tuhan. Suatu tontonan kehidupan yang mesti kita teladani. Jangan pernah lupakan kebaikan orang lain, tetapi juga jangan pernah ingat kejahatan orang lain. Saudaraku dikasihi Tuhan, itulah rahasia kebahagiaan hidup ini. Itulah rahasia kebahagiaan hidup di dalam Tuhan. Lalu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Mephiboset sulit keluar dari perasaan rendah dirinya. Kita baca 2 Samuel 19 ayat 24. Juga Mephiboset bin Saul menyongsong raja, ia tidak membersihkan kakinya dan tidak memelihara janggutnya, dan pakaiannya tidak dicucinya sejak raja pergi sampai hari ia pulang dengan selamat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Mephiboset sulit keluar dari perasaan rendah dirinya. Saudara, kita sudah mendengarkan pernyataan Mephiboset bagaimana ia menganggap dirinya sebagai anjing mati. Ia merasa begitu rendah, tak berharga, tidak punya nilai. Daud sudah berusaha membantunya untuk memulihkan harga dirinya, mengangkat harkat dan martabatnya. Bayangkan saudara, sampai Daud mengundang Mephiboset ke istana untuk duduk semeja sehidangan dengannya. Namun kenyataannya tetap saja Mephiboset tenggelam dalam perasaan rendah diri itu, saudara. Hal ini terbukti dalam kesempatan berikutnya. Saat itu Raja Daud yang akan kembali ke istana bertemu dengan Mephiboset sebagaimana yang tertulis dalam firman Tuhan, yang tertulis dalam 2 Samuel 19 ayat 24 ini, saudara. Saudara dikasihi Tuhan, perhatikan bagaimana Mephiboset membiarkan dirinya tampil dalam keadaan kumal, tidak terawat.
Dan yang paling parah lagi saudara, Mephiboset bahkan tidak merasa pantas untuk tampil di hadapan Raja Daud. Mephiboset menolak pembagian warisan yang menjadi haknya. Daud memutuskan untuk memberikan ladang peninggalan Saul, saudara, untuk dibagi dua antara Mephiboset dan Ziba, hamba Daud. Lagi-lagi Mephiboset menunjukkan sikap rendah dirinya. Ia berkata kepada raja, biarlah Ziba mengambil semuanya. Pada akhirnya Mephiboset tidak mendapatkan apa-apa. Saudara dikasihi Tuhan, jangan mau diikat masa lalu. Jangan mau diikat masa lalu. Mengapa hal itu bisa menimpa Mephiboset? Semuanya karena Mephiboset tidak kunjung menyadari citra dirinya. Ia adalah cucu Raja Saul, bukan orang sembarangan. Sayang ia terlalu tenggelam dengan masa lalunya. Sebenarnya ia mendapat kesempatan begitu banyak untuk dipulihkan. Saudara dikasihi Tuhan, kasih Tuhan berulang kali menghampirinya. Namun ia memilih untuk lebih memelihara rasa rendah dirinya ketimbang menerima kasih Tuhan. Masa lalu, kegagalan, kepahitan sering membuat kita tidak bisa bangkit untuk meraih masa depan. Saudaraku, ingat siapa kita di mata Tuhan. Kita bukan orang sembarangan. Anda adalah biji mata Tuhan. Saudara adalah biji mata Tuhan. Rasa rendah diri membuat kita terjebak dengan hidup masa lalu. Saudaraku, memenjarakan kita, mengurung kita sehingga kita gagal untuk bangkit meraih masa depan. Ketika rasa rendah diri muncul berlebihan, tidak pada tempatnya, maka kita pun akan bernasib sama seperti Mephiboset. Kita akan kehilangan peluang untuk bisa bangkit dan berhasil. Oleh sebab itu, jangan biarkan hal ini menghantui hidup kita, saudara. Kita adalah biji mata Tuhan. Jangan lagi buang kesempatan yang datang dari Tuhan. Selamat tinggal kepada masa lalu. Sukses bersama Tuhan sedang menanti kita, sedang menanti saudara. Haleluya, haleluya. Kita berdoa, saudara. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan. Pada saat hari ini kami mengucap syukur firman-Mu yang memberikan kekuatan rohani, hikmat pengetahuan yang daripada sorga, sehingga kami semakin hari semakin bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena kasih Tuhan selalu datang menghampiri, menolong, mengangkat kami, supaya kami Tuhan hidup layak berkenan kepadamu. Tuhan Yesus, Kau sungguh sangat mengasihi kami, anak-anak-Mu, umat-umat. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berikanlah hikmat pengetahuan yang daripada surga untuk setiap kami, Bapak Ibu seluruh para pendengar, supaya kami Tuhan dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak mengandalkan pemikiran kami, tidak mengandalkan perasaan kami, tidak tertahan oleh masa lalu kami, tetapi masa Tuhan, kasih Tuhan, jalan yang Tuhan bukakan, jalan yang baru, semangat yang baru Tuhan berikan bagi kami. Terpujilah Tuhan, termulialah Tuhan pada saat malam hari ini, kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Kita sudah berdoa dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Semangat yang baru, sukacita yang baru, pertolongan yang daripada Tuhan, yang mengangkat semangat kita hari demi hari.
sehingga kita semakin bersemangat di dalam kebenaran firman Tuhan. Demikian perjumpaan kita pada saat malam hari ini. Sampai berjumpa kembali kita esok hari. Doa pagi, doa siang, dan doa malam di esok hari. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin, amin, amin.